Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran tempo kemarin, yaitu tentang lembaga-lembaga atau organisasi ekonomi internasional, yaitu bagian yang ke-15 tentang IDA, International Development Association. IDA merupakan badan pembangunan internasional dalam rangka mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia, World Bank. Indonesia banyak mendapat bantuan dari badan ini untuk pembiayaan peternakan dan bidang-bidang lain. Keanggotaan IDA terbuka bagi semua anggota Bank Dunia. Berikutnya yang ke-16. International Finance Corporation, disingkat IFC. IFC adalah bagian dari Bank Dunia yang membantu mengalirkan private foreign investment atau investasi luar negeri, ya, untuk orang-orang luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. Badan ini memberi pinjaman kepada pengusaha swasta dengan cara membantu investasi di bidang produksi melalui bantuan modal dan manajemen. IFC hanya membantu permodalan dan bukan penanaman modal untuk Indonesia. Indonesia menjadi anggota IFC sejak tahun 1956. Pada tahun 1975 sampai 1976, modal IFC berupa saham-saham dan pinjaman kepada 9 perusahaan di Indonesia berjumlah 59 juta dolar Amerika Serikat. Yang berikutnya ke-17, International Center for Settlement of Investment Disputes, disingkat ICSID. ICSID adalah salah satu badan dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Indonesia adalah salah satu anggota ICSID dan telah mendapat bantuan melalui PMA, yaitu penanaman modal asing. Berikutnya ke-18, yaitu Unit National Development Program, disingkat UNDF. UNDP adalah badan dari Bank Dunia yang memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia, khususnya untuk negara berkembang. Indonesia telah beberapa kali mendapat bantuan dari UNDP. Yang ke-19, Economic and Social Council, disingkat ECOSOC. Badan ini merupakan dewan ekonomi dan sosial yang membantu perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan menjamin hak-hak manusia untuk mengatasi kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan. Tujuan ECOSOC adalah mempertinggi mutu kehidupan, bantuan ekonomi dan sosial, membantu penyelesaian masalah sosial dan kesehatan internasional, dan mengembangkan hak-hak asasi manusia. ECOSOC banyak bekerja sama dengan PBB dan badan-badan lain di luar PBB. ECOSOC adalah badan PBB yang khusus menangani ekonomi dan sosial. Berikutnya yang ke-20, Economic Commission for Asia and the Far East, disingkat ECAF.
Badan ini adalah bagian dari ECOSOC untuk mengembangkan negara-negara Asia Timur jauh di bidang ekonomi dan sosial. Berikutnya yang ke-21 yaitu World Trade Organization, disingkat WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia. WTO didirikan pada bulan Januari 1995. WTO merupakan organisasi pengganti GATT, Generation Agreement on Traffic and Trade, yang berdiri tahun 1947 dan mengatur masalah tarif dan perdagangan dunia. Tujuannya antara lain menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan antar negara anggota dan mengatasi adanya perselisihan dalam perdagangan. WTO didirikan untuk mengatur kelancaran perdagangan dunia dan menghindarkan kerugian-kerugian pada perdagangan internasional. Demikian pembahasan kali ini dan pembahasan mengenai lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kerjasama ekonomi internasional sudah selesai. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selesai.